Halo Sobat Spasial Learn, kembali lagi di akun YouTube Pagi Segundip. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan peta perubahan garis pantai menggunakan DSAS atau Digital Shoreline Analysis System. Untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstal add-in DSAS terlebih dahulu. Caranya yaitu kalian unduh folder DSAS yang ada di drive di deskripsi video ini. Kemudian kalian bisa ekstrak si foldernya tersebut seperti ini. Kemudian kalian buka foldernya yang DSAS master. Kemudian kalian pilih folder yang DSAS add-in underscore v5 underscore 0. Nah, kemudian kalau misalnya udah muncul file yang bernama DSAS add-in ini, kalian klik kanan, kalian pilih open. Setelah itu kalian install add-in. Nah, kalau misalnya sudah ada tulisan installation sukses, berarti itu udah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kalian harus buka ArcMap kalian. Nah, setelah terbuka, kalian bisa ke bagian Custom, pilih Extension, kemudian checklist di bagian DSAS versi 5 Extension. Kemudian bisa kalian close. Setelah itu, kalian balik lagi ke Customize, pilih Toolbar, terus kalian checklist yang DSAS versi 5 Toolbar. Nah, nanti bakal muncul toolbar dari si DSAS itu sendiri. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita bakal ngakuin unduh data. Untuk data yang digunakan itu sendiri menggunakan data NDVI bisa dari LAN 18 ataupun dari Sentinel-2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorialnya menggunakan Sentinel-2. Cara untuk mengunduh datanya adalah kalian bisa buka Google Earth Engine terlebih dahulu. Kemudian kalian buka Google Earth Engine yang paling atas ini. Tampilan awal bakal seperti ini. Kalian scroll aja ke paling bawah. Nah, di bagian sign up now ini kalian bisa klik sign up now. Setelah itu, ini kalian bisa milih akun kalau misalnya kalian udah punya akun, atau kalian bisa bikin akun terlebih dahulu. Tampilannya bakal berbeda bila kalian belum punya akunnya. Nah, ini karena saya udah punya akun, jadi saya bisa langsung login. Nah, kalau misalnya belum punya akun, nanti pilih yang register. Kalau misalnya kalian punya akun, pilih yang klik here. Nah, nanti tampilan awalnya bakal seperti ini. Kemudian, di sini saya sudah sediakan scriptnya juga untuk download NDVI menggunakan Sentinel-2. Scriptnya ini bisa kalian buka terlebih dahulu. Kemudian bisa kalian blok semuanya dan kalian copy. Nah, kemudian balik lagi ke bagian Google Earth Engine. Nah, untuk scriptnya tadi bisa kalian taruh di bagian yang new script ini. Ini bisa kalian paste saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait scriptnya terlebih dahulu. Di sini kan ada var ROI, ini variabelnya ROI. Terus sini kita bakal mengunduh datanya, lokasi datanya, poligonnya. Nah, untuk data yang kali ini akan diolah yaitu di perairan Jepara, di mana yang angka-angka paling atas ini nunjukin titik di sebelah kiri atas, yang kedua ini nunjukin sebelah kiri bawah, yang ketiga ini nunjukin koordinat yang sebelah kanan bawah, dan yang keempat ini nunjukin koordinat untuk yang titik kanan atas. Kemudian di bagian file image ini tuh kita akan mendownload data Copernicus Sentinel-2. Kemudian untuk filter date-nya ini tuh data yang mau kita unduh. Misal di sini saya mengunduh tahun 2023. Nah, untuk mencari yang terbaik di sini bisa menggunakan 2023 dari bulan 1 tanggal 1 sampai dengan 2023 sampai dengan
bulan Desember tanggal 31. Nah, ini bakal di short untuk pixel yang terbaik atau yang paling dikit awannya. Kemudian untuk Valdate ini untuk mengetahui data citra yang bakal terunduh oleh sistemnya. Jadi kayak data citra yang digunakan ini bakal muncul tanggalnya. Kemudian di sini kita menggunakan var NDWI untuk mengcompute si NDWI-nya itu sendiri, di mana NDWI ini menggunakan band 3 dan P8. Kemudian di sini buat mendisplay NDWI, di sini kita menggunakan palet warna merah, putih, dan biru. Setelah itu, script yang terakhir ini digunakan untuk mengekspor si citra NDWI-nya ke dalam drive untuk diunduh nantinya. Nah, di sini misalkan saya mau mengunduh tahun 2019. Jadi di sini tanggal tahunnya diganti jadi 2019. Terus ini juga diganti jadi 2019. Kemudian yang perlu diganti lagi adalah di bagian description-nya untuk mengetahui tanggal data yang kita unduh itu tahun berapa. Di sini. Setelah itu, di sini bisa kalian langsung run aja. Nah, tunggu sampai yang si layernya ini selesai loading. Nah, ini kan di sini belum muncul apa-apa ya, karena di sini lokasinya karena kita di Jepara, jadi kita harus scroll di daerah Jeparanya terlebih dahulu. Di sini kita bisa zoom in. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Di bagian layer ini, yang layer 1 dan layer 2 itu bisa di unchecklist, yang di checklist hanya NDWI-nya saja. Nanti bakal muncul citra NDWI-nya. Nah, setelah muncul ini, kalian bisa ke bagian tags, terus di bagian unsubmitted tagsnya ini bisa kalian klik run aja. Kemudian, ini buat namanya bisa kalian ganti atau mau sesuai sama yang default juga is oke, yang lainnya nggak usah diganti. Kemudian pastiin formatnya itu GIF. Setelah itu bisa kalian klik run aja. Ini ditunggu dulu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, kalau udah selesai dia bakal muncul warna biru kayak gini dan ada tanda checklist. Kalau udah bisa kalian klik si citranya tadi, kemudian kalian scroll aja terus pilih yang open in drive. Nah, nanti di bagian my drive itu kalian bisa cari si citranya. Nah, kayak gini. Tadi kan yang ini kan. Setelah itu bisa kalian klik kanan terus pilih download untuk mengunduh si citranya. Nanti bakal terunduh secara otomatis. Kemudian kalian lakukan hal yang sama untuk data-data tahun selanjutnya atau data yang ingin kalian analisis. Caranya dengan ganti tanggal di sini kayak tadi. Tanggal di sini juga diganti. Disesuaikan dengan tahun data yang akan diunduh, kemudian di keterangannya. Kemudian bisa diklik run lagi, terus langkahnya sama kayak tadi, ke bagian layer yang di checklist NDWI saja, terus ke bagian task nanti di unsubmitted tasknya itu diklik run. Oke. Setelah ini kita bakal lanjut ke digitasi gerakannya. Caranya itu pertama kita buka ArcMap terlebih dahulu. Kemudian di sini kita add data NDWI yang tadi sudah kita unduh sebelumnya. Nah, ini kita masukin data NDWI dari GE yang berformat TIFF.
tinggal dikat aja. Oke, kemudian di sini kita masuk ke bagian search, lalu ketikkan raster kalkulator. Misalkan search aja. Nah, nanti pilih yang raster kalkulator spatial analysis. Oke, kalau udah muncul kayak gini, ini kalian masukin rumus con maaf, not responding. Con, terus masukin si layer NDWI-nya tadi. Nah, setelah dimasukin layer NDWI-nya, klik yang kurang dari sama dengan, masukin 0,1,0. Seperti ini. Jadi con buka kurung petik 2 nama si layernya, petik 2 kurang dari sama dengan 0,1,0 tutup kurung. Setelah itu di bagian output rasternya, ini bisa kalian maaf, not responding lagi. Ini bisa kalian masukin datanya di folder yang kalian inginkan. Nah, nama filenya itu bisa kalian kasih nama NDWI raster 19 karena ini tahun 2019. Kemudian bisa dipilih save, kemudian oke. Ini tunggu terlebih dahulu prosesnya. Oke, nanti bakal muncul seperti ini kalau udah selesai. Setelah itu, kita masuk ke bagian auto box, pilih yang conversion tools, kemudian pilih yang ProMaster, pilih raster to polygon. Di double klik aja. Kemudian di bagian input rasternya, ini kalian masukin yang NDWI raster. Kemudian untuk fieldnya diisi value aja. Kemudian outputnya ini bisa kalian simpan di tempat yang kalian inginkan. Di sini kasih nama saja NDWI poly 19. Kemudian silahkan klik save. Kemudian kalian klik OK aja. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian kalau misalnya udah yang bagian NDWI raster ini bisa kalian unchecklist saja. Kemudian di sini kita akan melakukan digitasi gapannya. Caranya di sini kita buka katalog. Kemudian kalian pilih folder tempat kalian nyimpan mau di mana. Misal di sini save order DSAS, kemudian di gapan ini saya klik kanan foldernya, kemudian pilih new, pilih save file. Kemudian name-nya ini dikasih nama gapan tahunnya. Setelah itu di bagian feature type-nya itu diganti jadi polyline. Setelah itu di bagian spatial reference ini diklik edit. Nah, ini dimasukin koordinat sistemnya karena di sini saya mengolah data Jepara itu ada di WGS 1984 UTM zone 49S. Ini bisa disesuaikan lagi tergantung dengan zona kalian. Karena Jepara jadi kayak 49S. Setelah itu bisa diklik OK dan diklik OK lagi. Nah, nanti bakal muncul
save file daftarnya. Kemudian ini bisa diganti dulu warnanya biar agak mencolok perbedaan warnanya. Setelah itu di sini kita bakal digitasi dengan cara klik editor, pilih start editing, kemudian pilih yang gampang, klik OK. Oke, setelah itu kita ke bagian create picture, pilih gampangnya, kemudian construction tools-nya pilih yang lain. Setelah itu di bagian sini kita pilih yang trace. Nah, ini kita digitasi si gapannya. Ini cara paling gampang, tinggal kalian trace saja. Nah, ini walaupun terpisah, ini kalian harus pastiin dulu menggunakan citra DSAS-nya apakah dia itu masih tersambung atau tidak. Nah, kalau dilihat dari citranya itu masih kesambung, jadi ini kalian sambungin cara di sini, kalian stop dulu, kalian klik sekali, kemudian kalian klik lagi di bagian yang akan disambunginnya ini, terus di trace, terus ini di klik lagi, kemudian klik lagi di sini. Nah, ini bisa kalian lanjut lagi trace-nya. Nah, ini juga bisa kalian tes saja. Kemudian di sini kalau kalian udah selesai bisa di double klik. Nanti bakal berubah warna jadi biru kayak gini. Kalau misalnya udah, di sini bisa kalian klik editor lagi, pilih save edit, kemudian stop editing. Nah, ini gambarnya sudah jadi. Kemudian di sini kalian lakuin hal yang sama untuk semua gapan si NDWI-nya, karena di sini saya menggunakan tahun 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Di sini saya melakukan digitasi gapan dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan digitasinya, jadi bisa langsung di add aja. Oke, bisa di add seperti ini. Untuk layer-layer lain seperti yang NDWI poly, terus NDWI raster, dan data citranya ini bisa di remove terlebih dahulu aja. Nah, setelah ini diurutin datanya dari yang paling tua ke yang paling terbaru. Nah, ini diurutin kayak gini. Kalau misalnya udah urut, di sini kita bakal lanjut ke pengolahan DSAS-nya. Untuk pengolahan DSAS ini sendiri, di sini kita perlu pastikan untuk layernya ini tuh udah menggunakan proyeksi yang sama, yaitu WGS 1984 UTM Zone 49S. Caranya, itu kalian tadi klik kanan di bagian layer sini, terus pilih data frame properties, kemudian pilih yang koordinasi sistem sesuai dengan data kita. Di sini tinggal diklik OK aja. Setelah itu, di sini kita buka ke bagian katalog. Di bagian katalog ini kita bakal bikin folder baru lagi. Yaitu caranya tinggal klik new, terus pilih folder.
Nah, di sini kita kasih namanya DSAS Jepara. Kemudian kalau misalnya sudah, pada bagian foldernya ini bisa kita klik kanan, terus pilih new, pilih personal geodatabase. Nah, ini namanya bisa diganti lagi jadi DSAS Jepara. Setelah itu, kalian klik kanan lagi di file geodatabase ini, pilih new, pilih feature class. Kemudian di sini dikasih nama shoreline. Polygonnya ini diganti, yang type ini diganti jadi live feature. Kemudian ini di next aja. Ini yang dipilih adalah WGS 1984 UTM Zone 49S. Ini di next saja. Ini di next saja. Terus di bagian ini feature class ini, field name-nya ini ditambahin ini save length, kemudian date underscore, terus DSAS underscore MC. Nah, ini buat penulisan field name-nya dipastiin sama. Kemudian untuk data type-nya yang objek ID-nya itu tetap objek ID, shape itu geometri, shape length-nya itu diganti jadi double, date-nya tetap teks, kemudian DSAS MC-nya itu diganti jadi double. Kalau sudah sesuai, bisa kalian klik finish. Nah, di sini kita juga bakal bikin new feature lagi, new feature class. Untuk namanya yang kedua ini dikasih nama baseline. Untuk type-nya sendiri tetap pilih yang online feature kayak tadi. Kemudian di next aja. Ini koordinatnya disesuaikan lagi. Kemudian bisa diklik next. Ini next lagi. Kemudian untuk field name ini ditambahkan shape length, terus ID, kemudian DSAS underscore group, kemudian yang terakhir itu DSAS underscore source. Seperti ini. Kemudian untuk data type-nya, objek ID itu dipilih objek ID, shape itu geometri, shape length itu double, ID itu long integer, shape DSAS group itu long integer, dan DSAS source itu double. Pasti udah sesuai kayak gini. Kalau udah sesuai bisa diklik finish. Oke, selanjutnya di sini kita bakal ngolah data yang shoreline terlebih dahulu. Caranya di sini untuk yang baseline ini bisa di unchecklist terlebih dahulu. Kemudian kita buka editor, kita pilih start editing. Nah, di start editing ini kita pilih yang shoreline. Kemudian diklik OK aja. Nah, untuk data grapan yang muncul di layer ini kita blok semuanya sampai biru kayak gini. Kalau udah, kita klik kanan, kita pilih copy. Kemudian untuk semua grapan ini di unchecklist. Nah, di bagian shoreline ini kita klik, kemudian kita klik kanan, pilih paste. Kemudian ini diklik OK aja. Nanti bakal muncul si grapannya. Nah, setelah itu di sini kita bisa klik kanan pada layer yang shoreline ini, kemudian open attribute table-nya. Nah, di bagian date-nya ini itu kalian isi sesuai dengan data yang terunduh pada GE. Pada di bagian G itu, ini kan di bagian konsol bisa dilihat nih data citranya yang diunduh. Misal tahun 2019 itu
2019 bulan 7 tanggal 13. Dan selanjutnya itu kalian catat, kemudian kalian masukkan di bagian date ini. Untuk yang di date ini formatnya itu bulan, tanggal, tahun. Jadi di sini buat yang data pertama ini itu yang tahun 2019 itu saya unduhnya pada tanggal 7 bulan 13 tanggal 13 tahun 2019. Kemudian yang kedua ini yang tahun 2020 bulan 7 tanggal 17 2020. Nah ini yang 2021 07 27 2021. Kemudian ini yang 2022 09 15 2022. Yang ini 2023 09 05 2023 dan 07 atau 2024 seperti ini. Kemudian untuk data yang desa S ANSI-nya ini bisa diisikan dengan 0 semua. Oke. Kalau sudah, di sini bisa kalian pilih editor, pilih save edit, pilih stop editing. Kemudian tabelnya ini bisa di close saja. Seperti ini. Nah, ini shoreline-nya. Kemudian di sini kita bakal buat yang baseline. Caranya itu kalian nyalakan layer grafan paling tertua atau di sini tahun 2019. Kemudian masuk ke bagian menu geoprocessing, pilih buffer. Kemudian dipilih input, fiturnya itu yang grafan 2019 ini atau yang paling tua. Kemudian di bagian outputnya ini kalian sesuaiin aja mau taruh di mana. Di sini kita bikin folder baru namanya buffer. Nah ini bisa kalian kasih nama aja buffer. Kalau udah, ini bisa kalian klik save. Terus di bagian distance ini pilih yang linear unit. Jadi masukin angka. Jadi kayak sebenarnya disesuaikan lagi tergantung daerah kalian. Karena di Jepara ini daerahnya kecil yang diolah, jadi dimasukin 200 meter aja. Kemudian di style type-nya ini dipilih yang full, terus end time-nya ini dipilih yang flat. Kalau udah ini bisa diklik OK aja. Nah, nanti bakal muncul buffernya seperti ini. Setelah itu, di sini kita bikin new save file lagi. Caranya buka katalog, terus klik kanan di folder yang kita mau, pilih new, pilih save file. Nah, di sini dikasih nama buffer line. Kemudian untuk time-nya dipilih polyline. Untuk koordinat sistemnya dipilih PGS 1984 UTM zone 49 sesuai. Tadi terus diklik OK aja. Kalau sudah, di sini kita pilih editor, start editing, pilih yang buffer line tadi, klik OK, terus ke clip picture, pilih buffer line, pilih line, kemudian bisa pilih yang trace. Kita trace si buffernya ini yang paling dalam, maksudnya yang ada di daratan. Cara sama kayak tadi, tinggal diklik aja terus kita trace aja sampai ujungnya sini. Kalau udah di double klik. Kemudian oh ya, pastiin buat panjang yang kita trace ini tuh lebih panjang dibandingkan si baseline ini. Jadi kayak untuk titik sini tuh harus lebih panjang dibandingkan titik yang di sini.
Kemudian dari sini juga harus lebih panjang dibandingkan titik yang di sini. Kalau udah, bisa diklik save edit, pilih stop editing. Nanti sudah dapat si buffer line-nya. Kemudian untuk yang kapan 19 ini bisa di unchecklist, buffernya juga bisa di unchecklist. Nah, nanti dapat buffer line kayak gini. Kemudian kita masuk lagi ke editor, pilih start editing lagi. Kemudian start editing yang si baseline ini. Kemudian diklik OK. Kemudian si buffer line ini kita blok. Kemudian kita copy, klik kanan, copy. Nah, ini bisa dicek unchecklist buffer line-nya, terus checklist baseline. Terus klik kanan, dipilih paste. Kemudian diklik OK aja. Nah, nanti bakal muncul si baseline ini. Kemudian setelah itu kita open attribute table di baseline-nya. Di bagian ID diisi dengan angka 1. DSAS nya diisi dengan 1. Kemudian untuk DSAS search itu dikosongkan aja nggak apa-apa. Kemudian pilih editor lagi, save edit, kemudian stop editing. Kalau udah, di sini kita bakal masuk ke toolsnya dari si DSAS-nya. Ini nyalain aja untuk shoreline dan baseline-nya. Untuk caranya, pertama itu kita ke bagian yang ini, DSAS tadi, ini pilih yang attribute automator. Diklik aja. Kemudian untuk yang pilihan select one or more shoreline layer, itu pilih yang shoreline. Kemudian ini di checklist saja, ini checklist. Kemudian select baseline itu dipilih baseline. Kemudian ini di checklist, ini di checklist. Kemudian bisa dipilih close. Setelah itu kita masuk ke yang default parameter. Untuk default parameter ini di bagian baseline-nya ini kita pilih baseline ID field-nya diisi ID. Baseline group field-nya ini dipilih yang DSAS group. Kemudian baseline source-nya ini dipilih yang DSAS search. Terus show baseline orientation itu di checklist. Terus di bagian sini dipilih yang right. Pilih yang land is to the right. Kemudian ini baseline placement itu dipilih yang onshore. Kemudian untuk log file outputnya dibilang extended. Ini masuk ke bagian shoreline setting. Ini shoreline layernya dipilih yang shoreline depth fieldnya dipilih yang net underscore ini. Shoreline uncertainty fieldnya itu dipilih yang DSAS ANSI. Kemudian default uncertainty-nya itu 10 aja, oke. Terus buat intersection parameternya pilih yang keyword intersection aja. Kemudian di sini log file outputnya extended. Masuk ke bagian metadata. Untuk originator itu pilih aja DSAS, diklik DSAS, terus abstraknya DSAS, purpose-nya itu DSAS. Kemudian frekuensinya itu dipilih yang as needed, progress itu dipilih yang complete. Terus what are data current show itu pilih yang ground condition aja, ini dikosongin aja, oke. Terus organization-nya dimasukin, personnya dimasukin, address-nya dimasukin, terus masukin nomor telepon dan emailnya. Kemudian bisa diklik oke. Lanjut, di sini kita masuk ke bagian case transact. Ini diklik oke aja. Nah, di bagian select existing or enter new transact name-nya, ini kalian masukin aja nama transact Jepara. Terus untuk yang maksimum search distance-nya from baseline ini disesuaikan aja, transact spacing-nya juga disesuaikan aja.
Kemudian untuk smoothing distance-nya ini kalian sesuaiin aja. Untuk smoothing distance-nya ini itu ada pilihannya dari 0, 100, 500, 1000, 2500. Ini sesuaiin aja. Di sini saya akan menggunakan yang 500. Smoothingnya 500. Kalau udah, ini bisa diklik OK. Nanti bakal muncul kayak gini. Diklik OK aja, nanti bakal muncul si transaksinya. Setelah itu, di bagian transact layer selection itu pastiin udah keklik yang transact di para. Nah, di sini kita bakal masuk ke calculate rate-nya. Di sini diklik aja. Kemudian di bagian select statistik to calculate, ini kalian sesuaiin mau dapat nilai statistik apa aja, atau bisa di select all aja buat dapetin semua statistiknya. Yaitu ada SCE atau shoreline change envelope, ada NSM atau net shoreline movement, ada EPR atau endpoint rate, ada LRR atau line regression rate, sama ada WLR atau width linear regression. Kemudian di bagian outputnya ini, untuk yang di display selection rate-nya itu bisa kalian ganti. Untuk tutorial ini kita menggunakan LRR aja. Kemudian ini bisa langsung dikalkulate aja. Nah, ini bisa ditunggu terlebih dahulu prosesnya. Oke, kalau udah selesai nanti bakal ada muncul tulisan run complete kayak gini. Kalau udah bisa langsung kalian cancel atau exit aja. Nanti bakal muncul layer baru yaitu transact Jepara rates. Nah, di sini bisa kalian open attribute table aja. Nah, ini nanti bakal muncul analisis dari si nilai SCE-nya, NSM, EPR, LRR, dan WLR. Nah, ini adalah hasil analisis statistiknya. Kemudian untuk tahu koordinat masing-masing dari transact ini bisa kalian lakukan dengan cara kalian add field. Di bagian name-nya ini kalian isikan longitude. Kemudian untuk time-nya ini diganti jadi double. Terus diklik OK aja. Terus dilakuin hal yang sama untuk yang latitude. Add field latitude. Ini double. Klik OK. Kemudian di sini kita bakal masukin nilai longitude dan latitude-nya. Caranya itu kalian blok dulu, misalnya si longitude-nya di blok. Kemudian kalian klik kanan, pilih calculate geometry. Ini diklik yes aja. Setelah itu di bagian propertinya itu kalian ubah si ini jadi x coordinate of line start untuk si longitude. Kemudian unitnya dipilih jadi decimal degrees. Kemudian diklik OK aja. Ini yes aja. Nanti bakal muncul longitude-nya. Kemudian latitude juga sama caranya. Tinggal kalian blok. Klik kanan, calculate geometry, yes. Ini propertinya diganti yang y coordinates of line start. Kemudian unitnya diganti jadi decimal degree. Klik OK aja. Kemudian pilih yes. Nanti bakal muncul si latitude-nya. Nah, nanti untuk mengetahui si gapan ini mengalami abrasi atau krasi itu bisa kalian lihat dari nilai NSM-nya. Kalau misalnya nilainya itu minus, berarti dia itu mengalami abrasi. Sedangkan kalau nilainya positif seperti ini, dia menunjukkan nilai akrasi. Nah, untuk tabel attribute tabelnya ini bisa kita ubah juga ke dalam bentuk Excel. Caranya yaitu tinggal kita klik search, terus di bagian search ini kita ketikkan aja Excel. Nah, nanti pilih yang table to Excel.
Kemudian di sini pilih yang input labelnya itu pilih yang transact Jepara rate. Kemudian ini bisa kalian kasih nama sesuai kalian mau kasih namanya apa. Misal namanya DSAS Jepara. Setelah itu bisa kalian save aja. Kemudian diklik OK. Nah, nanti dia bakal terubah ke dalam bentuk Excel. Nah, bisa kalian buka aja di folder kalian. Nanti bakal muncul seperti ini. Oke. Mungkin untuk langkah selanjutnya untuk data yang sudah kita olah ini bisa kalian layouting aja. Ini bisa di layouting aja. Oke, misal kayak gini. Ini bisa kalian layouting aja. Seperti biasa, tinggal tambahin add base map dan lain-lain. Misal mungkin kali ini base mapnya bermasalah. Jadi mungkin nanti kalian bisa lakuin layouting sendiri aja kayak peta pada umumnya. Jadi sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.